Halo semua, apa kabar? Kembali lagi denganku, Yunus Almeida, di channel YouTubeku. Oke, jadi kali ini kita akan vibe coding lagi dengan studi kasus baru. Sebelumnya kan kita ngoding vibe coding dengan studi kasus booking gitu ya. Tapi sekarang kita akan membuat kasir pos gitu. Dan seperti sebelumnya kita akan membuatnya dengan Laravel. Tapi di sini kita akan membuat dengan Laravel Inertia React.js gitu ya, dengan dipandu PRD dan juga konteks yang sebelumnya juga sudah aku bahas gitu. Nah, di kasir ini nanti ada 3 role teman-teman ya, yaitu owner, lalu admin, dan juga kasirnya begitu. Dan ini adalah tampak demonya nanti yang akan kita buat gitu, dashboard, lalu ada kategori, ada produk, ada laporan juga nantinya. Kayak laporan ada harian, mingguan, dan seterusnya. Nah, karena ada bulanannya jadi cuman ada bulanannya. Lalu ada ekspor juga dan ini benar-benar bisa juga siap pakai teman-teman ya. Kayak aku contohkan untuk yang demo apa namanya, untuk yang demo, kasir gitu ya. Oke, untuk kasir sendiri itu ada di slash, kasir login, begini. Oke, jadi pilih kasir dulu, di sini kita kasir demo, lalu, mmm, masukkan PIN-nya gitu. Lalu di sini modal awalnya katakanlah 1 juta untuk membuka shift awalnya. Ini adalah kayak yang ada di laci itu berapa untuk sekarang, katakanlah 1 juta. Oke, di sini udah ada teman-teman ya, di sini ada, kategori, di sini gitu, katakanlah di sini tinggal diklik aja. Ini adalah, eee, kasir yang ya udah canggih sih gitu ya, ada fotonya lah dan seterusnya. Kita bayar aja, ini totalnya 35.000, kita bayar 40.000. Kita selesaikan pembayaran dan udah ada stok belanjaannya. Begitu yang akan kita bangun. Oh ya, untuk project ini udah ada PRD-nya teman-teman ya, dan teman-teman bisa ke link kitnya aku di link deskripsi gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat dulu untuk, template yang aku tawarkan ini ke teman-teman. Di sini ada banyak sekali template dan untuk hasil akhir dari project kali ini juga aku letakkan di template PRT ini, murah banget. Ini 49.000 teman-teman, bakal dapat update per banyak sekali kayak misalkan template-template yang nanti bakal aku update. Kayak sekarang itu kasir dan mungkin nanti juga bakal aku update sesuai dengan request teman-teman. Dan juga untuk source code-nya, hasil-hasil source code juga bakal aku taruh di sini, begitu. Nah, jadi kita mulai vibe coding-nya. Oke, jadi di sini kita langsung saja ya, dan aku sudah siapkan PRD dan konteks untuk project kali ini, yaitu kasir pos ya. PRD dan konteks ini aku template-nya dapat dari sini ya. Jadi kalian kalau misalkan ada eh, project baru atau mau kalian bikin dengan web coding, di sini udah ada templateku, dan ini bisa kalian copy ke Chat GPT atau ke cloud untuk dibuatkan PRT dan konteks sesuai dengan template ini, begitu. Dan sebenarnya yang PRT template ini sudah aku bahas di video sebelumnya, yaitu membuat booking apps begitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman butuh, mmm, contekan-contekan yang lain, aku di sini ada yang premium begitu. Jadi teman-teman, bisa klik yang ini ya. Dan aku udah siapkan banyak banget template, ini 26 tapi sekarang udah nambah gitu ya, belum aku update juga yang bagian ini. Oke, jadi, untuk memulai project ini yang penting udah ada template-nya, PRT dan konteks. Tapi, untuk PRT dan konteks yang sekarang ini dia pakai filamen seperti stack-stack yang lainnya, dan aku bakal, sesuaikan di bagian sini karena aku pengen pakai React dan Laravel React lah, Inertia ya untuk project kali ini, biar ada nuansa yang baru begitu ya. Dan sebenarnya aku mau pakai bukan
nggak mau pakai ini ya, nggak mau pakai starter kitnya Laravel 13 gitu. Mungkin aku suruh AI lah untuk ya untuk melanjutkan atau bikin dari nol gitu ya. Oke, karena di sini PRD dan konteksnya filamen, itu bakal aku ganti tak lagi ketika kita sudah memulai projectnya begitu. Dan sekarang kita akan membuat projectnya dulu gitu ya, dengan menggunakan Composer Create Project. Jadi Composer Create Project Laravel Laravel Post Kasir misalkan untuk nama projectnya. Dan di sini bakal terinstall Post Kasir gitu ya dengan nama project Post Kasir. Dan aku akan menggunakan Laravel Boost untuk Laravelnya untuk ngeboost atau apa namanya untuk ya AI-nya lah untuk agar agar skill dari Laravelnya itu bagus gitu sesuai dengan Laravel itu sendiri. Dan cara instalasinya itu cukup dengan seperti ini gitu. Tapi sebelum itu kita CD dulu dengan Postcasir. Aku clear dan di sini kita composer require Laravel boost min dev seperti ini. Oke, di sini bakal dia install gitu Laravel boostnya dan nanti lagi kita akan lakukan ini php artisan boost install. Oke, untuk sebentar di sini ada pertanyaan, kita enter aja dan di sini langsung aja di enter. Dan di sini disesuaikan aja teman-teman ya. Di sini aku pakai Cloud Code untuk kita pipe codingnya, jadi bukan pakai anti gravity atau Z atau Open Code. Jadi aku pakai Cloud Code yang mana kataku lebih powerful sih daripada yang lain. Tapi teman-teman bisa coba-coba yang lain deh. Lalu di enter aja. Oh ya, sebelumnya untuk Cloud Code-ku aku sudah install plugin yang front end. Oh belum ya, belum. Oh bentar, belum sih, belum aku install. Tapi udah aku taruh sih sebenarnya untuk yang apa Anthropic Cloud Code-nya belum aku install gitu. Tapi tak lagi aku coba install. Oke, jadi di sini Postcasir udah selesai. Uh, aku cloud gini aja untuk membuka cloud code-nya begitu. Dan untuk sekarang karena sebelumnya aku lupa untuk install cloud front end skill ini, tapi aku sudah melakukan plugin marketplace seperti ini ya. Nah, seperti ini. Plugin marketplace at Anthropic Cloud Code. Jadi di plugin ini ada banyak banget gitu. Jadi di sini aku sudah naruh pluginnya. Nah, tapi untuk yang belum itu aku belum nge-add gitu, belum install sebenarnya. Front end design cloud code. Oke, nggak ada cloud, harusnya ada ya. Front end design cloud code. Cloudy, benar ya? Cloudy. Oke, gini aja. Oke, front end doang ternyata nggak ada add cloud code-nya. Oke, di sini berarti kan sudah ada di project kita ya sekarang ya. Aku clear dulu aja. Oke, karena kita sudah ada di project kita ya. Nah, ini sebenarnya untuk apa sih? Untuk front end design yang mana katanya biar desain dari web kita itu enggak seperti AI lah gitu katanya. Makanya di sini aku mau buktiin nih gitu dan katanya cara instalasinya seperti yang tadi itu gitu. Nah, oke, aku mau buka dulu deh di ini ya di apa namanya di VS Code untuk nyari tahu ininya apa namanya codingannya gitu ya. Oke, aku open with VS Code dulu. Nah, oke, di sini sudah aku buka di VS Code. Postcastle kok belum ada apa-apa? Kan sudah aku install ya tadi ya. Ntar aku Ctrl C dulu deh. Clear. Postcastle ls. Udah, tapi kok di sini nggak ada ya? Kayaknya aku salah buka deh. Kode deh.
kode spasi titik. Oke, di sini udah terbuka harusnya. Oke, di sini ada banyak. Oke, di sini udah ada banyak ya. Dan di sini yang tadi kita install Laravel Boost itu bakal ada juga di bagian cloud sini. Skillnya udah ada banyak nih di bagian sini. Oke, di bagian sini udah ada. Dan yang tadi untuk yang cloud skill itu dia katanya dia udah langsung ada tuh di cloud kita gitu kalau kita pakai itu. Nah, gimana kalau kita pakai anti gravity? Ya nggak ada sih harusnya ya. Oke, kalau pakai anti gravity harusnya di internet tuh ada banyak banget front end skill gitu ya. Jadi bukan cuman cloud code sebenarnya. Oke, sebelumnya sebelum kita mulai ngeprom, aku bakal kopikan terlebih dahulu yang tadi punya kita itu. Wait, mana ya? Nggak aku buka kayaknya ya. Oh iya, belum aku buka tuh. Oke, wait, ini don't save deh. Aku langsung buka tuh tadi tuh. Oke, wait. Oke, jadi aku bakal buka terlebih dahulu untuk yang PRD-nya tadi. Oke, wait. Nah, examples, kasir post. Itu udah ada tiga-tiga ternyata. Oke, di sini aku bakal copy terlebih dahulu ke sini. Gitu. Oke, udah aku copy di konteks dan juga di PRD. Gitu. Nah, karena barusan kan aku udah bilang tuh kalau di sini aku nggak bakal pakai em, filamen. Nah, dia pakai filamen. Untuk Laravelnya aku pakai Laravel 13 gitu. Jadi aku omong dulu lah biar gak terlalu ganti banyak di sini. Di proyek ini sudah ada PRD dan konteks. Tapi dia menggunakan filamen dan Laravel 13. Di sini aku tidak ingin menggunakan Laravel dan menggunakan filamen. Akan tetapi aku ingin menggunakan Laravel React Inertia untuk semua CRUD-nya. Jadi ganti terlebih dahulu PRD dan konteksnya. Oke, jadi enter aja dan dia akan mengganti lah gitu ya intinya. Dan dia masih perlu kita yes terlebih dahulu untuk apa namanya dia ya minta inilah minta persetujuan lah gitu ya. Oke, jadi aku pause dulu deh video ini. Oke, di sini ada pertanyaan sih teman-teman ya. Oke, filamen diganti Laravel Inertia React untuk CRUD admin. Bagaimana dengan layar kasir yang saat ini direncanakan pakai Livewire dan Alpine JS? Enggak, aku tetap pakai Inertia. Biar semuanya tuh inersia aja untuk project kali ini gitu. Makanya aku pengen ngasih tahu ke kalian kalau misalkan yang PRD dan konteks yang aku punya ini juga bisa dimodifikasi gitu ya sesuai dengan punya kalian. Tapi di sini aku nggak merubah kayak misalkan ininya ya apa fitur-fiturnya apa saja dan alur sistemnya atau bagaimana. Aku nggak merubah itu. Aku cuman merubah bahasanya doang gitu. Aku merubah bahasanya, aku merubah pluginnya, aku merubah kayak misalkan Livewire ke React dan seterusnya. Begitu. Oke, di sini kita allow saja untuk all edits. Oke, di sini dia sudah selesai untuk mengganti dari filamen dari Livewire jadi React.js ya. Di sini udah ada banyak nih. PRD stack diganti dari filamen Livewire menjadi Laravel Inertia.js dan seterusnya begitu. Oke, di sini sudah sesuai seharusnya kita coba lihat terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu. Terlebih dahulu, Laravel, Inertia.js, React untuk seluruh UI, tidak pakai filamen, tidak pakai Livewire. Oke, CRUD custom, React page via Inertia untuk produk kategori laporan pengaturan outline. Pakai rekomenden via Inertia. Oke, oke, ini multi talent, ini payment pakai Mitrans. Oke, tapi untuk kali ini biar lebih
mudah aku nggak mau pakai Mitrans dulu gitu ya. Jadi aku modifikasi lagi ya. Aku untuk transaksi tidak ingin menggunakan Mitrans terlebih dahulu. Jadi semuanya cash. Dan untuk UI aku ingin pakai search, gimana tulisnya, SATCN. Oh ya, SATCN UI. Kayaknya gitu ya tulisannya ya. Oke. Jadi aku minta tolong ganti dulu. Makanya teman-teman ya, kalau misalkan kalian bikin PRD, kalian bikin konteks yang mana itu dari dari AI, itu teman-teman review dulu. Jangan tiba-tiba langsung langsung nih gitu. Enggak langsung eksekusi, enggak, jangan seperti itu. Biar kalian tuh walaupun vibe coding ya, itu kalian tahu tuh strukturnya bagaimana. Nah, ini biar kalian kan dapat dapat nilai lebih ya sebagai programmer yang bisa AI, yang bisa vibe coding, itu jauh lebih lebih enak gitu. Karena kalian bisa maintenance langsung, kalian bisa lihat langsung codingan-codingannya begitu. Oke, di sini masih belum ternyata. Oke, transaksi cetak stroke, laporan kris, oke. Oke, jadi tinggal ditunggu saja. Oke, di sini sudah selesai untuk PRD-nya. Dan barusan aku sudah lihat juga sih sebenarnya untuk perubahannya langsung gitu ya. Oke, sekarang aku mau langsung eksekusi teman-teman ya. Oke, sekarang eksekusi apa saja yang harus dilakukan. Oke, kalau kita lihat di bagian sini, dia eksekusinya, kalau aku sendiri karena aku sendiri yang bikin PRD ini ya, jadi aku tahu nih kalau di sini ada fase. Fase pertama foundation, core post, laporan, dan policy deploy. Di sini aku bakal, oh ini pakai breeze, oke lah nggak apa-apa. Out email, pin, kasir, migration, semua tabel, semuanya sudah beres. Oke, aku pakai metode per fase teman-teman ya. Jadi aku nggak langsung siap selesai gitu ya. Oke, jadi nggak seperti itu. Oke, bentar. Aku mau cek dulu untuk usage-nya yang sekarang berapa. Oke, usage-ku sekarang itu 11% gitu ya. Aku pengen lihat nih, nanti bakal ngabisin berapa token. Oke, sekarang eksekusi berdasarkan fase yang sudah ditentukan. Sekarang di fase 1. Kalau sudah kelar, dicentang saja di konteksnya. Karena di konteks itu ada centang-centangan gitu, teman-teman. Di sini karena aku yang bikin kan di bagian sini dia ada centang-centangan nih, gitu. Belum ada project masuk skeleton Laravel default. Ya, betul. Oke, jadi seperti ini. Oke, kita eksekusi teman-teman ya. Enter. Aku pause dulu biar gak terlalu lama. Karena ini ya udah kita tinggal nunggu aja gitu ya. Kita tinggal next kalau ada tulisan yes kita tinggal enter gitu doang. Oke, jadi di sini udah selesai teman-teman untuk fase pertama ya. Agak banyak nih yang dikerjakan sama AI-nya gitu ya. Jadi stack-nya udah ini, database-nya udah semuanya harusnya, dan autentikasinya juga udah selesai semua ya. Dan yang udah selesai ini, bentar aku Ctrl Shift P terlebih dahulu untuk open preview markdown terlebih dahulu. Oke, di sini udah install Breeze, migrasi ke Tailwind versi 4, setup HCN UI, migration, model, factory, out email owner admin, out pin 6 digit untuk kasir. Nah, ini udah selesai semua, teman-teman ya. Dan aku tinggal nunggu sebenarnya dari tadi ya. Tinggal nunggu, terus aku lihat nih progresnya juga, dan ngabisin sekitar 52-an ribu token gitu untuk melakukan ini semua gitu. Dan untuk tokenku sekarang aku mau ngabisin sih 21 ya. Berarti 10
10% gitu ya. Tadi kan 11. Oke. Oke, di sini udah selesai nih untuk semuanya. Kita bisa cek terlebih dahulu sih sebenarnya ya teman-teman. Ini migration udah selesai semua dibikin. Ada apa user udah tuh pastinya kan. Terus add owner for range to outlets. Ini bikin outlets, terus add pin sampai transaction item udah selesai semua. Terus enums di sini untuk payment method, save status dan seterusnya. Model di sini udah selesai semua untuk model ya. Produk gitu kita lihat dulu untuk produknya dia pakai versi 13 ya Laravel-nya gitu. Dan di sini untuk relasinya udah selesai semua. Oke, begitu untuk reviewnya sih. Jadi silakan teman-teman review sendiri gitu ya. Dan aku udah tuh harusnya dari satu ini dulu udah ketebak tuh untuk yang lainnya. Untuk outnya dia ya karena dia pakai brace ya jadi aman harusnya. Oke, tapi untuk yang ini dia masih welcome. Kita coba dulu untuk jalankan teman-teman. Jadi ke terminal ya, PHP Artisan Serve atau Composer Run Dev sih sebenarnya untuk semuanya sih untuk lihat semuanya. Gitu aku di sini dulu bukan lihat semuanya sorry barusan. Untuk ngejalanin ini versi 13 kayak gini sih emangnya. Oke lah nggak apa-apa lah. Ya login udah, nah ini agak berantakan nih. Nanti kita suruh AI untuk perbaiki ini. Gitu. Oke, Oke, memang harusnya fokusnya di situ sebenarnya ya, bukan di UI, bukan di yang lain gitu. Untuk yang sekarang lanjut fase 2. Oke, jadi tinggal ditunggu aja. Oh ya, tadi aku biar gak next next next, biar gak yes yes terus gitu ya. Jadi cara jalaninnya tinggal shift tab gitu. Nah, ngikutin ini sampai teman-teman di bagian sini tuh auto mode on begitu. Oke, tinggal ditunggu saja untuk fase kedua. Format nomor invoice. Oh, di sini ada pertanyaan teman-teman. Oke, kayak gini aja. Oke, jadi tak lagi aku pause lagi gitu biar gak terlalu panjang. Barusan aja ngabisin kayaknya di 8 sampai 10 menitan gitu ya untuk bikinnya ya. Oke, nanti kalau misalkan ada sesuatu lagi yang diperlukan kayak barusan kan pertanyaan invoice tipenya bagaimana gitu. Aku hidupkan lagi. Oke, di sini barusan aku ngabisin 70.000 token sebenarnya kalau ini. Tapi di sini udah apa namanya? Yang dilakukan itu super banyak banget ternyata. Di sini ada admin CRUD yang mana ada kategori produk, lalu ada shift juga dan masih banyak lagi gitu ya. Dan oke, di sini aku mau lihat dulu apakah sudah dibuat consider untuk project kali ini biar kita bisa login gitu ya. Oke, di sini di sini kategori udah ada, produk juga udah ada gitu dan kita coba untuk refresh terlebih dahulu, teman-teman. Oke, sebentar. Di sini ketika di refresh dia oh, di sini udah habis ya. Jadi kita PHP Artisan serve terlebih dahulu. Oke, di sini udah udah selesai juga. Oke, kita refresh. Di sini tampilannya masih jelek ternyata dan aku baru kepikiran kayaknya aku belum npm run dev deh kayaknya. Tapi kalau misalkan di sini masih belum bisa juga, masih jelek juga ya untuk tampilannya kita perbaiki dulu. Oke, di sini masih jelek ternyata ya. Kayaknya itu terjadi karena kita mindah antara antara karena apa? Kita mindah set CN dan juga template bawaan dari Breeze kayaknya ya. Oke, tapi di sini aku membahas dulu deh. Di sini kita sisa berapa nih usage-nya? Di sini 32. Jadi tadi 21 berarti ke 32 itu berarti 11 ya teman-teman ya. Oke,
Oke, kita coba terlebih dahulu aja. Jadi di sini kita ke admin terlebih dahulu. Yang mana admin tuh ini ya untuk apa namanya untuk untuk emailnya. Kayaknya kalau passwordnya ya password ya secara default ya. Oke, betul, betul banget. Ya, tapi di sini kenapa kok di sini nggak ada ini ya, nggak ada apa tuh namanya, nggak ada menunya ya. Oke, di sini aku pengen tahu dulu nih, admin CROD ini udah bener nih admin CROD, tapi dia nggak ada menunya ternyata. Oke, aku pengen tahu dulu bagaimana cara admin membuat atau admin CROD dan lainnya, karena saya lihat tidak ada menunya. Oke, seperti itu. Dan aku pengen lihat lagi untuk konteksnya sekarang. Konteks itu sekarang udah semua nih harusnya katanya ya. Sudah selesai di fase 2. Ini admin layout, semuanya udah selesai semua. Tutup save udah selesai semua. Cetak stroke, layar kasir, produk itu udah selesai semua. Tinggal di sini dashboard admin di fase ketiga ya. Dashboard admin, laporan penjualan, riwayat shift, dan seterusnya ini masih belum selesai. Oke, ini untuk tesnya ya harusnya ya. Oke, oke di sini udah dibuatin nih ternyata nih. Oke, karena barusan aku kan nge-prompt masih belum ada untuk adminnya gitu kan. Ya sorry, untuk apa tuh namanya? Untuk layoutnya, untuk menunya masih belum ada. Dan sekarang dia lagi bikinin tuh. Oke, jadi ditunggu saja sekalian mungkin aku coba dulu aja kali ya. Ke kategori, oke kategori udah nih. Oke, produk. Oke, produk udah juga. Oke, produk lumayan banyak tuh di sini. Produk-produknya udah lumayan banyak, ada barcode-nya juga. Dashboard masih belum ada apa-apa sih untuk dashboard. Oke, tambah produk dia modal seharusnya ya. Oke, makanan kita tambah nama produknya katakanlah beras. Harga jualnya 5, mana ada beras. Berapa ya beras ya? 34.000 kayaknya. Oke, oke, foto nggak perlu. Aktif di kasir, simpan. Oke, kita simpan coba. Bentar, karena dia lagi memperbaiki atau lagi ngoding, harusnya mah. Oke, ini udah sih sebenarnya. Untuk sekarang nama-namanya masih random ya teman-teman ya. Oke, it's okay sih sebenarnya, nggak masalah sih. Oke, dashboard. Untuk halaman utama apa ya? Ya untuk halaman utama masih halamannya Laravel ya. Oke, dashboard penjualan total hari ini. Ini masih belum akan dibangun di fase ketiga tuh katanya tuh. Oke, tapi kasir, oke masih nunggu nih. Dia masih nunggu, kayaknya ada banyak tuh yang masih belum dia lakukan. On the dashboard, the page you land, ini belum ke admin layout tuh katanya tadi tuh. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini udah dibuatin nih dia. Jadi tinggal kita tunggu aja gitu ya. Aku kepo ini tampilan kasir apakah ada. Oke, register harusnya nggak ada ya. Jadi benar-benar project ini benar-benar bisa dipakai gitu intinya mah nanti gitu ya. Oke, aku mau lihat dulu untuk owner gimana. Owner, oke di sini owner bisa semua juga ya kategori. Tapi di sini masih belum ada ini ya, masih belum banyak tuh. Kayak misalkan ini masih belum ada, tapi katanya udah ada gitu. Maksudnya yang ini
yang apa? Yang shift. Ini masih belum ada. Oke, makanya kita lihat dulu aja ntar. Pas udah selesai tuh bener-bener udah selesai atau belum. Oke, di sini ini lagi terputus lagi. Jadi aku mau pakai Composer Run Dev aja. Oke, di sini apakah udah selesai? Oke, masih belum. Jadi, oh ini masih perbaiki konteks. Ini harusnya udah hampir selesai nih. Jadi kita bisa Composer Run Dev, begitu ya. Oke, di sini dia udah jalan tuh teman-teman. Dan kita coba dulu. Oke, di sini owner udah selesai. Tapi aku pengen nanya dulu nih sebelum em, sebelum lanjut gitu ya. Yaitu pertanyaannya adalah shift-nya masih belum ada menunya. Gimana cara bikin shift-nya? Buka shift wajib sebelum masuk pos. Oh, oke. Oke, aku pengen tahu dulu nih langkah-langkahnya apa aja ya. Oke, ini kasir-kasir demo pilihan dari drop down kasir login. 1, 2, 3, 4 untuk pinnya. Oke, udah selesai semua tuh. CROD kasir dan admin bagaimana? Aku tanya dulu nih bagian sini. Oke, aku lihat dulu logout dulu deh. Logout, login, katanya ada ini, nggak ada ternyata. Kasir, login. Oke, di sini kasirnya loginnya pakai kasir login, teman. Terus di sini kasir demo, nama kasirnya, terus pinnya berapa. Oke, modal awal. Hah, buka shift baru masuk jumlah modal kas awal sebelum mulai transaksi. Oke, oke buka shift. Oke, di sini udah ada ya kebutuhannya. Oke, oke, oke kita bayar mungkin. Uang diterima 200.000. Kembalian 24. Oke, udah bener ya. Oke, aku pengen tahu. Berarti bilang owner dapat tambah user dengan role owner. Siapa yang boleh akses menu kelola pengguna? Owner saja. Oke, tapi di sini em, oke, tapi di sini kan udah pakai owner kan tadi ya. Tapi belum ada menunya tuh. Oke, bentar. Aku pengen selesaikan ini dulu. Ini aku bayarnya 200.000, kembaliannya 24.000. Oke, di sini udah selesai cetak. Oke, di sini udah bisa dicetak ya. Nanti aku cek. Ini udah transaksi baru. Oke, modal 500. Modal tuh apa sih? Tutup shift keluar. Oke, oke, aku lanjutkan dulu aja kali ya. Di sini owner aja, kita pilih yang paling atas. Oke, seperti itu. Dan kita lihat hasilnya. Tinggal fase ketiga gitu ya teman-teman ya. Tinggal fase 3 belum selesai. Oke, 3 fase doang nih harusnya nih. Nah, kita cek di PRD. Ah, laporan di fase 3. Policy deploy, member endpoint, loyalitas, produk varian, UI policy untuk operasional cepat. Kayak keyboard shortcut, oh ada shortcutnya juga. Oke, oke. Jadi tinggal ditunggu aja teman-teman ya untuk prosesnya begitu. Oke, jadi aku setelah ini em, kita login sebagai pengguna dulu ya, pengguna owner dulu. Ini UI-nya masih jelek gitu ya teman-teman ya. Nanti aku perbaiki tuh. Hah? Oke, di sini owner add apa ya tadi ya? Ke konteks. Terus setelah itu kita lihat dulu ini.
owner laris kasir, passwordnya password. Oke, kita lihat. Nih harusnya ada menu lagi tuh nanti tuh. Oke, jadi ditunggu aja karena kayaknya masih belum. Oke, oke, jadi ditunggu. Oke, di sini ada pertanyaan sih teman-teman ya. This is turning into pattern several primitive button, bla bla bla. Nah, di sini ada katanya kita perlu upgrade ke React 19. Menghilangkan masalah ini secara permanen di semua komponen ZCN. Sesuai versi yang diasumsikan preset Nova. Perlu tes ulang seluruh halaman untuk pastikan inersia JS React tetap kompatibel. Patch manual tiap komponen biar React 18 ini ngapain nih? Kayaknya oke lah kita yang recommended aja deh. Jadi di enter aja yang ini. Kayaknya masalah entah ya dia masalah apa tuh. Kita tanyakan aja nanti. Jadi kita catat dulu nanti kita tanyakan ini kenapa kok upgrade ke React 18 yang mana memang seharusnya kita pakai React 19 ya yang terbaru ya. Oke deh, kita coba dulu. Oke, di sini udah selesai ya teman-temannya. Dan barusan aku ada sedikit masalah sebenarnya ketika apa sebenarnya karena ini ya karena apa internetku sih sebenarnya dan aku bisa aja dia aku bilangkan lanjutkan yang in progress gitu ya karena ketika internetku terputus barusan, jadi dia otomatis juga terputus gitu selama beberapa detik dulu sebelum dia memutuskan untuk terputus dulu gitu. Oke, ini udah selesai semua dan dia ternyata merubah dari apa dari React 18 ke 19 di-upgrade gitu karena ada beberapa yang mungkin apa bentar ada beberapa yang nggak kompatibel kemungkinan besar. Jadi seperti itu. Dan sekarang sudah owner bisa tambah kasir baru. Admin baru lewat dialog form. Admin dipastikan tidak melihat menu pengguna dan dapat 403 kalau akses slice user. Oke, di sini kita coba. Oh, sepertinya dia terputus. Nah, ya kan? Oke, komposer run dev terlebih dahulu. Oke, setelah itu dia harusnya ini ya, harusnya load reload sih harusnya. Oke. Oke, jadi kita lihat dulu deh. Oke, di sini udah ada pengguna teman-teman ya. Oke, kita tambah pengguna. Nah, ini udah ada ya admin katakanlah kalau admin password ya teman-teman ya. Nah, kalau kasir ya udah dia pin begitu. Oke, tapi ada beberapa catatan sebenarnya. Aku pengen nyatat terlebih dahulu untuk pertanyaan di akhir gitu ya. Oke, untuk yang kurang sekarang sih sebenarnya Polres doang sih, gitu. Sama laporan dashboard gitu. Tapi pertanyaan di sini yang bakal aku ajukan, apa itu modal awal ketika login sebagai kasir? Kenapa kok ada gitu ya? Oke, setelah itu kita lanjutkan. Lanjut fase 3 gitu. Oke, jadi kita tunggu lagi teman-teman ya. Oke, jadi kita tunggu aja untuk yang fase ketiga ini. Dan aku di sini bakal nge-pause terlebih dahulu ya. Oke, di sini ada pertanyaan teman-teman ya. Kasir dapat void batalkan transaksi hanya admin owner yang bisa approve void. Bagaimana alur approve-nya? Kasir ajukan owner admin approve di panel admin recommended. Kasir pilih transaksi di layar kasir, isi alasan wajib, status menunggu approval, login ke panel admin, approve tolak. Approve langsung di kasir pakai pin owner admin.
Kasir pilih transaksi atau plus alasan. Bentar, aku lagi baca. Lebih cepat untuk warung kecil di mana owner admin hanya ada di lokasi yang sama. Aku pilih nomor 2 aja deh. Oke, jadi kasir juga bisa nolak atau ngebatalin pesanan gitu katanya. Oke, jadi dia ngelanjutin ya teman-teman ya. Dan kita tunggu aja. Apalagi kalau ada info lagi, bakal aku kasih tahu lah gitu. Oke, jadi di sini sudah selesai teman-teman ya. 23 menit ternyata. Oke, ya karena memang agak banyak tuh yang dilakukan ya, dashboard admin, laporan penjualan, riwayat save dan lain sebagainya ya yang sudah dilakukan tuh. Dan sekarang sisa apa sebenarnya? Oke, bentar. Oke, aku jalanin dulu ya. Oke, sekarang sisa apa? Nah, untuk sisanya kata AI-nya itu di sini fase keempat gitu. Oke, fase keempat yaitu polish and deploy gitu. Lalu di sini ada member loyalitas, varian produk, keyboard shortcut, deployment kalau mau lanjut gitu kata dia. Oke, tapi sementara untuk yang sekarang aku nggak memerlukan itu sebenarnya ya. Jadi yang penting teman-teman tahu cara vibe coding dengan fase-fase, lalu gimana menyiapkan PRD dan juga konteksnya begitu. Oke, dan juga oke kita coba untuk jalankan gitu ya. Oke, di sini kita login sebagai owner dulu deh. Oke. Oke, selanjutnya, oke di sini ada penjualan hari ini, jumlah transaksi hari ini, dan juga ada produk terlaris gitu. Oke, di sini ada laporan juga. Oke, laporan udah ada semua. Di sini mingguan ada nggak? Bulanan, oh masih belum ada semua. Kita akan bikinkan ini ya. Oke, bentar. Pengguna udah ada. Kita akan bikinkan terlebih dahulu apa tuh namanya? Seeder gitu. Buatkan seeder untuk produk dan kategori yang benar seperti beras, minyak goreng, dan lainnya yang bisa kamu tambahkan misalkan 20 produk kategori juga sama kategori yang benar-benar ada di toko, lalu juga tambahkan data dummy untuk penjualan. Oke, di enter saja. Oke, jadi begitu. Biasanya aku membuat project teman-teman ya. Nah, kalau misalkan ada yang belum ini belum sesuai dengan keinginan kita, ya, misalkan dashboard kita perlu buatkan chart dan seterusnya, ya tinggal bilang aja di terminalnya atau di AI-nya begitu ya. Dan udah sih sampai sini maybe untuk apa untuk vibe coding kali ini untuk apa namanya untuk PRD dan konteksnya teman-teman bisa di link di deskripsi ya untuk aksesnya ya. Teman-teman ada juga yang premium gitu dan untuk hasil dari project kali ini serta project yang sebelumnya bakal aku taruh di PRD premium itu. Jadi teman-teman bisa apa bayar lah gitu ya sebagai apa sebagai bentuk appreciate gitu ya untukku ya. Oke, tapi opsional teman-teman ya. Dan teman-teman bisa gunakan PRD yang gratis gitu. Jadi semuanya ini teman-teman bisa copy, bisa taruh di AI, membuat atau ya bilang aja tuh ke AI bikinkan sesuai dengan yang aku inginkan dan kalian
tulis tuh apa saja yang kalian butuhkan. Dan begitu untuk yang Laravel seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya, bukan sebelumnya, seperti yang kita bahas barusan dari tadinya ya, untuk vibe coding Laravel seperti itu. Dan kita tinggal apa namanya, tinggal deploy aja, tinggal poles saja gitu mau diapakan gitu nih project gitu. Tapi secara garis besar di sini udah selesai semuanya gitu. Gitu tinggal data-datanya begitu ya. Kayak begitu. Dan teman-teman bisa request gitu ya di komen mau bikin project apa nantinya. Web coding kah atau coding manual itu bakal aku tanggepin gitu ya komentar-komentar kalian begitu. Dan di next video aku plannya adalah mendeploy project ini di cPanel kali ya gitu. Oke, thank you untuk kali ini. Jangan lupa subscribe juga dan juga kasih like dan juga komen aja mau project apa. Ini masih berjalan nih teman-teman nih ya. Apa namanya? Vibe codingnya yaitu membuatkan data dummy begitu untuk yang produk, laporan dan seterusnya. Tapi kayaknya aku tunggu dulu deh. Oke, jadi di sini udah aku tambahkan yang benar-benar produk ya. Oke, bentar. Kayaknya iya betul. Oke, di sini udah ditambahkan seeder, sales dan juga seeder untuk produk ya, teman-teman ya. Jadi di sini untuk produknya udah ada produk terlaris juga barusan ya, bentar dia harus login lagi ternyata ya. Oke, aku pakai yang owner aja. Owner. Oke, jadi seperti ini dan nih ya, jadi laporan juga udah ada untuk harian, bulanan. Bulanan udah ada juga nih di bagian sini. Oke, jadi untuk produk juga barusan aku akan tambahkan produk-produk yang beneran ada gitu ya, kayak misalkan air mineral Aqua 600 mili dan kalau yang tadinya kan bukan seperti itu, melainkan ya dummy gitu kan. Oke, kategori dashboard juga udah ada. Jadi penjualan hari ini nol karena masih belum ada ya gitu ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya, seperti yang gue bilang barusan juga untuk projectnya untuk source code yang ini bakal aku taruh di PRD Premium itu sebagai bonus kalian gitu ya kalau kalian berinvestasi begitu ya. Dan ada banyak sekali yang akan kalian dapatkan dan aku juga bakalan nambah-nambah gitu ya. Jadi nanti aku bakal tambahkan sekarang udah ada 33 apa PRD examples gitu ya. Ada SAS, ada mini CRM, ada landing page waitlist dan seterusnya sampai ada kasir, ada Next.js juga dan seterusnya gitu ya. Dan nanti bakal aku tambahkan per project-project masing-masing ini begitu. Dan ini adalah project atau PRD yang sudah aku cobain semuanya. Kayak misalkan SaaS di sini seperti yang kalian tahu aku juga punya produk SaaS sekolah gitu ya, yaitu SaaS absensi begitu dan itu PRD dan konteksnya juga berdasarkan pengalaman begitu teman-teman dan cara ngodingnya seperti yang ada di video kali ini. Oh ya, seperti sebelumnya aku bilang kan apa itu modal awal yang di tengah-tengah video. Katanya di sini modal awal adalah jumlah uang tunai fisik yang ada di laci kasir sebelum kasir mulai melayani transaksi hari itu gitu. Jadi seperti itu kayaknya untuk jaga-jaga. Jadi teman-teman bisa cobain aja nanti untuk project kali ini. Di next video aku bakal coba untuk deploy project ini di cPanel. Kayaknya aku bakal mudah-mudah aja deh karena aku punya cPanel, aku punya kayaknya pakai cara FileZilla dulu untuk yang simple-simple. Oke, begitu untuk video kali ini teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen mau bikin video apa untuk kedepannya. Jangan lupa like juga sama share. Begitu. Thank you dan sampai jumpa.